Hai, apa kabar teman-teman? Jadi hari ini kita akan bahas mengenai support dan resistance. Yang sebenarnya ini bukan membahas sih, ini lebih ke kita praktekkan. Ya, kita akan mempraktekkannya dan kita akan menaruh dan mengajari teman-teman secara lengkap bagaimana caranya membuat suatu support dan resistance yang cukup, yang lumayan, yang ketika dia menyentuh daerah itu dia kemungkinan besar dia stop atau kemudian dia berbalik arah. Ya, itu biasa terjadi di support dan resistance dan itu yang kita harapkan. Itu. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa ketika support atau resistance tersebut tertembus atau tersentuh, nggak menutup kemungkinan bahwa dia akan lanjut terus. Ya, jadi ini hal-hal seperti ini yang dibutuhkan pengalaman, dibutuhkan jam terbang. Ya, jam terbang yang tinggi akan semakin membentuk suatu naluri. Kita bisa tahu bahwa ini cepat nih, ini lambat nih, gitu. Kita bisa membentuk suatu naluri dari semakin banyaknya kita trading. Seperti itu, kita akan bisa membentuk suatu naluri. Ya, karena kita dulu manusia kan berburu ya, jadi kita bisa melahirkan suatu naluri sendiri. Nah, kemudian ini kita akan pakai template dari Pips Gila. Kita akan bagikan di teman-teman yang sudah memakai MT4, yang sudah paham memakai MT4, kita akan bagikan ini template Pips Gila. Ini cukup gampang ya, karena kita template bawaannya tuh seperti ini tampilannya. Kalau menurut saya kurang suka ya yang warna hijau-hijau semua, jadi saya sukanya yang seperti ini ya. Saya suka tampilannya seperti ini, bersih gitu. Nah ya, jadi sebelum itu kita harus tahu cara memilih time frame ya. Untuk support dan resistance tergantung teman-teman itu suka mau scalping atau mau intraday atau mau swing ya. Jadi itu akan membedakan cara teman-teman mengambil support dan resistance gitu. Saya sendiri intraday, tapi saya kadang swing gitu. Jadi saya suka di daily biasanya. Kenapa daily? Karena biasa kalau di daily itu lebih lebih akurat menurut saya. Kalau di backtesting yang memang lebih akurat daily gitu. Karena teman-teman bisa lihat sendiri lah nanti kita akan praktekkan langsung begitu. Jadi kita harus tahu apa itu support dan resistance. Support dan resistance itu sebenarnya ya sebutan apa? Kalau dia di bawah dari harga, dia disebut support. Kalau dia di atas dari harga, dia disebut resistance. Ya seperti itu. Jadi ketika ada sesuatu yang mau ditembus, itulah disebut resistance. Jadi ketika kita tumpuannya hilang, itulah disebut support. Jadi support itu biasanya di bawah, selalu di bawah, dan resistance itu selalu di atas, di bagian atas. Begitu ya. Halo? Oke. Jadi seperti ini kita akan menggambar support dan resistance dari GBP USD. Bagi teman-teman yang biasa trading di GBP USD pasti sangat senang ya, karena udah dibuatin. Oke, jadi ini kita bisa lihat, kita bayangkan ada suatu garis imajiner atau kita imagine bahwa ada suatu garis yang menghubungkan tinggi-tinggi dari pergerakan harga. Jadi ketika harga di sana dia cuma menyentuh, nggak sampai semuanya, nggak sampai hijau gede gitu, enggak. Jadi dia berhenti di sana. Kita cari dulu. Ini 1, ini 2, ini 2, ini. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Kita lihat. Oke. Jadi ini contoh-contohnya support dan resistance. Ya, jadi support dan resistance itu ada suatu daerah di mana dia tertembus. Yang ketika daerah itu tersentuh, dia bisa
punya peluang besar untuk kembali lagi ke harga sebelumnya. Jadi dia ketika melewati itu, dia akan membal. Kalau istilahnya orang membal atau kembali lagi ke titik ke bawah. Jadi misal ini, dia naik tinggi gitu kan. Dia kan udah mau marobozu ya, terus dia turun lagi. Nah, ini bisa dijadikan salah satu titik awal kita untuk mencari resisten. Kenapa resisten? Karena dia masih di atas harga yang ada sekarang. Begitu. Nah, ini di atas, klik, lalu kita cari. Oke, kita adjust semuanya biar mengakomodasi beberapa titik-titik. Nah, inilah resisten kita. Begitu. Cukup gampang ya. Cukup gampang. Terus ini ada nih banyak, mereka berhenti di sini, banyak argumen, banyak berkumpul lah di sini. Setelah jatuh, itulah yang kita sebut sebagai market sideways di sini. Jadi dia sideways, naik turun aja kerjaannya. Jadi ketika kita buy di sini, sell di sini, stop di sini, sell di sini, stop di bawah sini, begitu aja terus. Enak banget malah. Itulah enaknya market dari market ranging atau market sideways. Tapi karena ini support dan resistance, kita akan ngomong tentang support dan resistance. Jadi market di sideways selalu ada support dan resistance, dan seperti itu bentuknya. Kemudian kita cari lagi, nih kayaknya ada 1, 2, 3. Oke, kita coba hubungkan pakai satu garis dan dapat semua. Dapat ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dapat. Jadi ini kita bisa jadi 1. Oke, kalau kita turunin dikit, kita dapat nggak ini? Ya sekalian deh, hajar. Oke, jadi ini support yang cukup kuat. Karena di atas harga, resistance yang cukup kuat. Dia dihalangi oleh beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gitu. Nah, kita coba lagi di sini. Dapat deh. Nah, kita adjust dikit. Nah, ini kita adjust dikit. Kalau kena ya bagus. Oke, ya seperti ini. Ya. Di sini ada kena 1, 2, 3. Ini kena. Jadi ini juga termasuk sideways. Dia naik turun doang. Kena gitu. Ya. Kena. Oke, terus lanjut ini. Ya, kok gampang banget sih caranya? Iya, saya udah pengalaman, saya udah banyak sekali. Menurut saya itu 500 jam berlatih menggambar seperti ini. Jadi wajar gitu loh. Wajar saya lihat sebentar saya udah tahu. Itu wajar banget karena saya kerjanya begitu. Tiap hari saya ada menggambar chart gitu. Ini benar, ini 1, 2, 3, 4. Taruh 1. Ya. Terus ada lagi, ini 1. Kita adjust biar bagus. Biar bagus atau apa? Biar bagus. Dan biar emang menyentuh banyak kan. Jadi support dan resistannya itu daerah di mana dia menyentuh banyak. Nah, ini kita buy di sini, TP di sini, sell di sini, TP di sini. Itu enaknya market sideways. Jadi pemula biasanya menang untung besar di market sideways. Tapi pro trader biasanya ya di market sideways mereka bisa untung sih. Bisa sih, cuma mereka pasti menunggu momen break biasanya. Kita suka trend. Kita suka trading di trend. Dimana trend ini kita buy semua tetap akan naik. Kalau kita buy arahnya tetap naik gitu. Jadi kita pasti bakal cuan terus. Jadi cuannya lebih banyak. Kemudian kita lihat kembali. Kita ini tekan ini coba atau tekan di keyboard ada minus, kita pakai itu. Nah, kita gambar lagi, cari lagi. Nah, ini 1, 2. Ini banyak banget yang lewat. Oke, kita jadikan 1. Terus di sini ada juga. Ada nggak?
Ya ini ada, pokoknya ini ada. Kenapa ada? Karena dia 2. Kan saya bilang minimal 2. Kenapa minimal 2? Time frame saya yang saya pilih itu daily. Ya, jadi tergantung time frame. Time frame kamu semakin kecil, semakin banyak yang harus kamu hubungkan. Begitu. Tetapi kalau di time frame daily aja udah banyak yang terhubung, itu berarti kuat nggak? Kuat. Gitu loh. Ya. Itu. Kalau time frame yang lebih kecil gimana? Itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya mungkin, karena ini kayak udah time out sebenarnya. Nggak apa-apa, demi viewers kita harus go terus. Nah ini 1, oke. Kena. Oke, ya ini 1. Support. Ya, jadi kemungkinan besar ya kalau dia turun ya turun ke sini. Gitu. Kalau sudah turun ke sini, dia ke sini. Dan lagian ini kayak market turun ya. Lagi tren turun, oke. Jadi begitu. Nah, support pada dasarnya seperti suatu tangga. Pada dasarnya seperti tangga-tangga atau lantai. Jadi ketika satu lantai terlewati atau satu tangga terlewati, dia akan ke lantai atau tangga selanjutnya. Begitu. Itu sangat gampang, sangat mudah lah. Jadi teman-teman, bagi yang teman-teman yang belum tahu caranya, latihan terus. Karena semakin kamu banyak latihan, semakin kamu terbiasa. Ya, jadi semakin banyak latihan, semakin terbiasa. Kalau kamu malas-malasan ya nggak bisa, gitu. Itu ya. Ini gampang, cukup mudah ya, cukup mudah hal tersebut. Kita tinggal cari dua daerah yang dia bersentuhan. Kalau di daily. Kalau ini adalah untuk trading, biasanya tradingnya untuk intraday atau swing harian, swing mingguan lah biasanya. Nah, kenapa ini? Ketika dia lewat sini, orang swing itu pasti beli di sini, daerah sini. Setelah dia beli tuh, dia bakal TP di sini, dan di sini. Begitu. Ya. Gitu. Nah, kalau bagi intraday gimana? Intraday biasanya cari sini. Cari pergerakan lebih kecil, cuman support dan resistnya tetap. Kalau intraday kita rekomendasikan di H4. Kenapa H4? Karena H4 itu lebih cocok lah untuk daily trading. Ini juga ada backtestnya ya. Jadi ini menurut pengalaman lah, menurut pengalaman masing-masing. Tapi kalau nggak punya pengalaman gimana? Ya kamu tetap harus latihan dulu. Ya mau latihan di mana terserah, mau di akun demo, mau di akun asli ya terserah. Tapi yang penting kamu latihan dulu, gitu. Ya sebelum terjun, karena sekali terjun itu kamu bakal merasakan trading itu enak banget, menyenangkan malah. Ya, untuk scalper kita rekomendasikan di M30. Di M30 ini banyak banget yang bisa kamu jadiin support dan resistance. Ya, misalnya di sini ini jadi support nih pasti. Ini jadi resisten nih pasti 1, 2, 3, ini 4, ya 5. Nah, dia tembus sell sampai sini turun. Nah, ditambah lagi. Gitu. Jadi kalau mau scalping biasanya 30, bahkan ada yang 15. Tapi kita harus ingat bahwa semakin kecil time frame, semakin kurang kuat lah istilahnya, atau semakin nggak reliable. Semakin kecil time frame, semakin nggak reliable atau nggak terlalu kuat, gitu. Jadi untuk M30 ya trading untuk biasanya 2 jam. Jadi maksimal 2 jam kamu udah out kalau entry di 30 menit. Kalau di entry H4 ya maksimal 1 minggu.
maksimal. Kalau daily maksimal 1 bulan. Terserah kamu mau masuk di mana, mau di time frame yang mana. Tapi dan gaya kamu juga, kamu intraday, scalper, atau swing gitu. Kalau saya intraday plus swing biasanya. Jadi swing sebenarnya saya kurang tahan sih swing, jadi kebanyakan intraday lah. Kalau swing itu mungkin di akun yang berbeda ya, jangan dilihat lagi itu. Kalau kamu ambil posisi jangan dilihat, kamu lihat ini udah pattern ini nih, triple top, langsung hajar sell, terus naik lagi, kamu nggak mau lihat itu, karena ketika kamu lihat kamu takut profit kamu berkurang kan, padahal sebenarnya dia trennya masih turun ya. Jadi trennya masih turun, kita nggak close selama dia masih turun. Itulah trading swing ya. Saya belum sanggup lah untuk swing, karena mungkin sesekali, cuman nggak setiap kali. Seperti ini marketnya nanggung kan, kita nggak bisa ambil yang pucuk kan, jadi ya kita nggak usah aja, kita intraday aja. Intraday juga lumayan, sehari 70 pips kan lumayan gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan edukasi seperti ini, silakan klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info dan video terbaru dari kami. Thanks for watching. Trade easy with Pips Jila.